Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Putri Esther Gabriel, NIM 4112444004. Hari ini saya akan menjawab soal UTS matkul analitik dan visualisasi data. Oke, kita menjawab nomor 1 dulu. Yaitu di sini ada analisis penjualan toko online. Sebuah toko online memiliki data penjualan bulanan selama tahun 2025 yang terdiri dari jumlah transaksi, total pendapatan, dan kategori produk terlaris. Manajemen ingin mengetahui tren penjualan serta faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan maupun penurunan pendapatan. Mahasiswa diminta untuk melakukan eksplorasi data terhadap dataset tersebut, mengidentifikasi pola perubahan penjualan setiap bulan, serta membuat visualisasi data menggunakan Google Chart, Microsoft Excel, atau Python untuk menampilkan tren penjualan. Selanjutnya, di sini ada analisis penjualan toko online 2025. Grafik ini menunjukkan bahwa pendapatan toko online mengalami peningkatan secara bertahap sepanjang tahun 2025. Pada Januari, pendapatan berada di sekitaran 15 juta. Pendapatan terus meningkat hingga Maret menjadi sekitar 22 juta. Terjadi penurunan pada April menjadi sekitaran 17 juta. Setelah itu, pendapatan kembali naik dari Mei hingga Juli mencapai sekitar 35 juta. Pada Agustus dan September terjadi sedikit penurunan. Mulai Oktober hingga Desember pendapatan meningkat sangat signifikan sehingga mencapai sekitar 60 juta pada akhir tahun. Oke. Di sini saya menggunakan HTML, memakai bahasa Visual Code, JavaScript. Jadi di sini ada analisis penjualan toko online 2025. Yang tadi saya jelaskan itu di sini ya, kelihatan pada Januari pendapatan berada di sekitaran 15 juta. Pendapatan terus meningkat hingga Maret menjadi 22 juta. Terjadi penurunan pada bulan April di sini menjadi 17 juta. Setelah itu pendapatan kembali naik hingga Mei itu sampai 26 juta. Pada Agustus sampai September di sini pendapatan meningkat sangat signifikan hingga mencapai sekitar 60 juta pada akhir tahun. Kesimpulannya, secara keseluruhan bisnis mengalami pertumbuhan positif, peningkatan penjualan di akhir tahun, dan yang terakhir kemungkinan ada promo besar, musim belanja atau peningkatan permintaan permintaan pasar pada kuartal akhir. Di sini ya, kita melihat di sini ada analisis jumlah transaksi. Di garis biru ini ya, teman-teman, mungkin bisa kelihatan di sini. Karena skala pendapatan sangat besar, garis transaksi terlihat hampir datar di bagian bawah grafik. Namun dapat disimpulkan, yang pertama jumlah transaksi cenderung stabil, tidak mengalami perubahan ekstrim, kemungkinan kenaikan pendapat dipengaruhi oleh nilai transaksi yang lebih besar, peningkatan harga produk, dan yang terakhir pembelian dalam jumlah banyak. Oke, kita lihat di bulan Desember ini. Menjadi bulan dengan performa terbaik karena pendapatan mencapai titik tertinggi 60 juta dan kenaikan sangat tajam dibanding bulan sebelumnya. Oke, untuk yang di bulan April, di sini kan terjadi penurunan. Kemungkinannya itu penurunan minat pembeli dan persaingan pasar. Kesimpulannya, penjualan toko online menunjukkan perkembangan yang baik. Pendapatan peningkatan cukup signifikan sepanjang tahun, strategi bisnis di akhir tahun terlihat sangat berhasil, dan yang terakhir terdapat beberapa penurunan sementara namun tidak mempengaruhi pertumbuhan secara keseluruhan. Oke, kita lanjut.
Oke, yang kedua, maksudnya yang B, di sini ada jumlah transaksi bulanan. Kita baca lagi. Secara keseluruhan, grafik memperlihatkan bahwa jumlah transaksi mengalami peningkatan bertahap sepanjang tahun. Hal ini menunjukkan bahwa performa toko online semakin baik dan minat pelanggan meningkat. Terlihat bahwa yang pertama awal tahun memiliki transaksi relatif rendah, yang kedua pertengahan hingga akhir tahun mengalami peningkatan signifikan, yang ketiga puncak transaksi terjadi pada bulan Desember. Oke, sebentar. Oke, secara keseluruhan, grafik memperlihatkan bahwa jumlah transaksi mengalami peningkatan bertahap sepanjang tahun. Hal ini menunjukkan bahwa performa toko online semakin baik dan minat pelanggan meningkat. Awal tahun memiliki transaksi relatif rendah. Awal tahun di sini pendapatan 15 juta. Dan yang kedua, pertengahan hingga akhir tahun mengalami peningkatan signifikan. Di pertengahan, kita ambil di bulan September sampai di akhir tahun itu ada sampai pendapatan 60 juta. Dan terakhir, puncak transaksi terjadi pada bulan Desember di angka 60 juta. Oke, untuk di bulan Januari, pendapatan 15 juta. Awal tahun transaksi masih rendah. Di bulan Februari, mulai terjadi peningkatan pelanggan karena sudah naik jadi 18 juta. Di bulan Maret, penjualan meningkat cukup baik, naik sampai 22 juta. Dan di bulan April, mengalami penurunan dibandingkan bulan Maret, turun hingga 3 juta. Dari 22 berarti 22. 5 juta untuk penurunan dari Maret sampai April. Di bulan Mei penjualan kembali naik sampai 26 juta. Di bulan Juni juga sama, pendapatan naik menjadi 30 juta. Dan di bulan Juli semakin peningkatan signifikan menjadi 35 juta. Di bulan Agustus sedikit penurunan menjadi 33 juta. Di bulan September penurunan masih terjadi, jadi menjadi 31 juta. Dan yang di Oktober lonjakan transaksi besar menjadi 40 juta. Di bulan November, pendekatan akhir tahun transaksi tinggi menjadi 47 juta. Dan yang terakhir, di akhir tahun, puncak penjualan tertinggi pendapatan menjadi 60 juta. Oke, kita lanjut. Peningkatan paling besar terjadi pada bulan Oktober sampai Desember. Kemungkinan disebabkan promo akhir tahun, belanja Natal dan Tahun Baru, strategi pemasaran yang lebih agresif. Hal ini menunjukkan bahwa akhir tahun merupakan periode paling produktif bagi toko online. Periode penurunan penjualan terjadi pada bulan April, pendapatan 17 juta, di bulan Agustus dengan pendapatan 33 juta, dan di bulan September dengan pendapatan 31 juta. Kemungkinan faktor penyebabnya itu berkurangnya promosi, persaingan marketplace, dan tidak ada event besar penjualan. Walaupun terjadi penurunan, nilainya tidak terlalu drastis sehingga bisnis masih tergolong stabil. Untuk kesimpulannya, berdasarkan grafik dapat disimpulkan bahwa tren penjualan bersifat positif, penjualan meningkat cukup konsisten sepanjang tahun, akhir tahun menjadi periode dengan transaksi yang tertinggi, strategi promosi sangat mempengaruhi peningkatan transaksi, dan yang terakhir, manajemen dapat fokus memperkuat promosi pada bulan dengan penurunan transaksi agar penjualan tetap stabil. Oke, kita jawab di C. Tadi ada A, nomor 1, soal 1. A sudah terjawab, B sudah terjawab, kita menjawab untuk C.
Di sini ada kategori produk terlaris. Berdasarkan data visualisasinya, produk elektronik merupakan kategori paling dominan dalam penjualan. Fashion menjadi kategori kedua yang cukup kuat. Makanan memiliki potensi berkembang karena kebutuhan harian pengguna. Dan yang terakhir, aksesoris dan peralatan rumah perlu strategi pemasaran tambahan untuk meningkatkan penjualan. Kategori elektronik memiliki presentasi tertinggi yaitu 35%. Hal ini menunjukkan bahwa produk elektronik merupakan kategori yang paling banyak diminati oleh pelanggan. Kemungkinannya yaitu tingginya kebutuhan gadget dan perangkat digital, yang kedua banyak promo atau diskon elektronik, dan yang ketiga permintaan pasar yang stabil. Fashion ini berada di posisi kedua dengan angka 25%. Hal ini menandakan produk fashion memiliki pasar yang luas, konsumen yang sering melakukan pembelian pakaian dan aksesoris, dan yang terakhir, tren fashion cepat berubah sehingga pembelian lebih sering dilakukan. Untuk makanan, kategorinya itu memperoleh 20%, yaitu produk makanan cukup diminati, konsumen mulai memanfaatkan e-commerce untuk kebutuhan sehari-hari, dan yang ketiga, potensi peningkatan masih cukup besar. Dan untuk di sini aksesoris dan peralatan rumah tangga, kategorinya itu 10% dan 10%, yaitu penjualan paling rendah dibandingkan kategori lain. Kemungkinannya kebutuhan pembeli tidak sesering elektronik atau fashion. Kurangnya promosi atau target pasar lebih spesifik. Kesimpulannya, untuk kategori produk terlaris, produk elektronik merupakan kategori paling dominan dalam penjualan. Fashion menjadi kategori kedua yang cukup kuat. Makanan memiliki potensi berkembang karena kebutuhan harian pengguna. Dan yang terakhir, aksesoris peralatan rumah tangga perlu strategi pemasaran tambahan untuk meningkatkan penjualan. Perguruan tinggi ingin menganalisis hubungan antara tingkat kehadiran mahasiswa dengan nilai akhir mata kuliah. Dataset yang tersedia berisi data kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir mahasiswa. Mahasiswa diminta untuk melakukan analisis hubungan antara tingkat kehadiran dan hasil akademik mahasiswa, serta mengidentifikasi apakah kehadiran memiliki pengaruh signifikan terhadap performa belajar. Hasil analisis harus divisualisasikan penggunaan scatter plot, bar chart atau line chart dengan Google Chart, Microsoft Excel atau Python. Oke, selanjutnya. Berikut chart gabungan kehadiran dan nilai akhir. Perbandingan kehadiran dan nilai akhir mahasiswa. Menunjukkan hubungan antara presentasi kehadiran mahasiswa yaitu batang biru dan nilai akhir garis merah. Secara keseluruhan terlihat bahwa mahasiswa dengan kehadiran lebih tinggi cenderung memiliki nilai akhir lebih tinggi. Dan yang kedua ada hubungan positif antara disiplin hadir di kelas dan performa akademik. Oke. Ya, di sini kita menganalisis permahasiswa. Ada namanya Citra. Di sini Citra. Citra ini kehadirannya memiliki 95%. Nilai akhirnya itu 93. Nilai akhirnya itu 93. Ini Citra ini menjadi mahasiswa dengan performa terbaik, menunjukkan konsisten antara kehadiran tinggi dan hasil akademik yang tinggi. Kita berikutnya ke Andi. Untuk Andi kehadirannya 90%, nilai akhirnya itu 85. Ini hasilnya cukup baik dan stabil. Oke, kita ke Eka. Di Eka ini kehadirannya memiliki 85%. Dan untuk nilai akhirnya itu sekitaran 84.
kehadirannya dan nilainya relatif seimbang. Untuk Budi, di sini kehadirannya memiliki sekitaran 60% dan di nilai akhir sekitaran di sini 72%. Nilainya masih cukup baik, tetapi lebih rendah dibanding mahasiswa dengan kehadiran yang tinggi. Untuk Denny, kehadiran sekitaran 60% dan nilai akhirnya itu 62%. Memiliki kehadiran dan nilai paling rendah bisa menjadi indikasi bahwa kurang hadir dan mempengaruhi pemahaman materi. Oke. Untuk kesimpulannya, terdapat korelasi positif antara kehadiran dan nilai akhir. Mahasiswa dengan kehadiran di atas 85% cenderung memperoleh nilai di atas 80%. Dan yang terakhir, kehadiran tampaknya menjadi faktor penting dalam keberhasilan akademik pada data, yaitu ada analisis penggunaan aplikasi e-commerce. Sebuah perusahaan startup memiliki data pengguna aplikasi e-commerce yang mencakup jumlah pengguna aktif harian, durasi pengguna aplikasi pengguna aktif harian, durasi penggunaan aplikasi, jumlah transaksi, dan metode pembayaran yang paling sering digunakan. Perusahaan ingin memahami perilaku pengguna untuk meningkatkan layanan digital yang diberikan. Mahasiswa diminta untuk menganalisis perilaku pengguna berdasarkan data yang tersedia, mengidentifikasi metode pembayaran yang paling dominan, serta hubungannya dengan jumlah transaksi, dan membuat dashboard sederhana menggunakan Google Chart, Microsoft Excel, atau Python untuk menampilkan hasil visualisasi data. Oke, ini untuk dashboard analisis pengguna aplikasi e-commerce. Oke, jumlah pengguna aktif mengalami peningkatan dari hari Senin ini sampai hari Minggu. Pengguna paling banyak aktif pada akhir pekan, terutama pada hari Minggu. Dan hal ini menunjukkan bahwa aktivitas belanja online meningkat saat hari libur atau santai. Perusahaan dapat meningkatkan promosi, diskon, atau flash sales pada akhir pekan karena trafik penggunaan lebih tinggi. Oke, meningkat ya pengguna aktifnya, dari Senin itu 120 yang aktif, pengguna yang aktif, dia naik lagi di hari Selasa di 150 pengguna aktif, naik lagi dia di hari Rabu 180 pengguna aktif, dan dia agak sedikit menurun di hari Kamis, yaitu penggunaannya di 170, terus dia makin naik sampai di hari Minggu pengguna aktif itu 300. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut. Ada metode pembayaran paling dominan. E-wallet menjadi metode pembayaran paling dominan, e-wallet di warna biru. Transfer bank berada di posisi kedua. Dan yang terakhir, penggunaan kartu kredit masih lebih rendah dibanding metode digital yang lain. Perusahaan sebaiknya memperbanyak promo cashback di e-wallet, menyediakan integrasi pembayaran digital yang lebih cepat dan stabil, dan mempermudah proses check-out untuk penggunaan mobile. Untuk metode pembayaran paling dominan, kita selanjutnya di sini. Ini yaitu hubungan durasi pengguna dan jumlah transaksi. Semakin lama pengguna menggunakan aplikasi, jumlah transaksi cenderung meningkat. Pengguna yang aktif lebih dari 25 menit memiliki transaksi lebih tinggi. Hal ini menunjukkan engagement pengguna mempengaruhi potensi pembeli. Di sini ya, jumlah transaksi. Di sini durasi pengguna. Yang tadinya durasi pengguna 5 menit itu ada 1 kali transaksi,
Di penggunaan 10 menit ada 2 transaksi, jumlah 2 transaksi, dan di durasi pengguna di 15 menit ada 3 transaksi, dan di durasi pengguna 20 menit ada 5 transaksi, sampai akhirnya di 35 menit ada 10 transaksi. Oke, kita balik lagi. Oke, kesimpulannya, berdasarkan hasil visualisasi data, aktivitas pengguna meningkat pada akhir pekan. E-wallet menjadi metode pembayaran paling populer. Durasi penggunaan aplikasi memiliki hubungan positif dengan jumlah transaksi. Dashboard ini membantu perusahaan memahami perilaku pengguna sehingga strategi pemasaran dan pengembangan aplikasi dapat dilakukan dengan lebih efektif. Oke, sekian dari saya Putri Esther Gabriel untuk menjawab 3 soal UTS visualisasi UTS analitik dan visualisasi data. Terima kasih.